Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di channel Ompong Keluyuran. Nah teman-teman, kali ini saya mau memasak ayam kampung teman-teman. Rencananya saya mau masak kari Aceh ayam kampung. Jadi kita sudah persiapkan bumbunya teman-teman. Ini di sini ada bumbunya berupa cabai, bawang, kemiri, bawang putih, kunyit, jahe, serai dan lain-lainnya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa juga lihat pelengkapnya. Ini ada bumbu pelengkapnya seperti ketumbar bubuk, ketumbar sangrai dan bumbu kari bubuk serta kelapa gongseng. Jadi di sini kita itu tidak menggunakan bahan lainnya yang tidak perlu ya teman-teman. Nah ini ayamnya. Jadi untuk awal kita masukkan ayamnya dulu teman-teman. Ini ayam kampungnya. Jadi ini kita tidak letakkan di atas kompor, kita di kuali, masuk di kuali. Jadi kita mau mengaduk ayam ini bersama bumbunya di kuali ini teman-teman. Nah ini kita sudah blender tadi cabai teman-teman. Cabenya sudah kita blender, cabai, bawang dan teman-temannya tadi kita blender. Jadi kita masukkan ke sini teman-teman. Nah ini bertujuan agar bumbunya itu meresap ke dalam dagingnya teman-teman. Nah makanya kita letakkan di sini. Kenapa tidak di kompor? Karena saya ingin bumbunya itu meresap. Jadi nanti kita simpan beberapa menit agar bumbunya meresap. Dan di sini itu ayamnya kita aduk. Kita aduk biar dia merata, semua ayam terkena bumbu. Nah ini bumbu-bumbu bubuk tadi, bumbu kelapa gongseng, semua kita masukkan. Dan daun-daunan seperti daun kari, daun jeruk purut, daun serai kita masukkan jadi satu. Nah setelah itu baru kita aduk. Di sini kita cara mengaduknya tidak pakai cara istimewa ya teman-teman. Yang penting aduk saja sesuai selera teman-teman. Bagaimana diaduk-aduk, yang penting bumbunya itu meresap jadi satu. Dan biarkan, setelah diaduk dibiarkan. Nah ini tampilannya. Ini tampilannya adukan tadi sudah kita meresap. Kalau dikira sudah meresap, kita pindahkan ke atas kompor teman-teman. Ini dia sudah di atas kompor. Jadi kita tunggu sampai aromanya itu keluar. Nih lihat teman-teman. Sambil menunggu kita masukkan santan, tapi ini santan yang kita gunakan ini adalah santan perasan kedua teman-teman. Kita tidak menggunakan santan utama, karena santan utama itu kita pakai setelah ayamnya sudah empuk dan sudah matang, baru kita masukkan santan kedua. Nah jadi untuk selanjutnya teman-teman ikutin terus channel ini, tapi jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah setelah dimasukkan santan tadi kita aduk lagi teman-teman, ini agar santannya itu cepat matang dan tercampur menjadi satu teman-teman. Baik teman-teman, ikutin terus sambil saya mengaduk-ngaduk. Saya akan berpikir-pikir dulu. Nah teman-teman, ini dia tampilan kari Aceh ayam kampung yang sudah kita masak tadi. Ini masih santan pertamanya. Ini tampilannya sudah seperti ini. Saya sudah mencium aroma yang sangat lezat sekali.
Jadi ini kita tunggu dia sedikit mengering dan kita masukkan kentang. Nah, ini kentangnya saya masukkan. Ini karena dia kan sudah mengering, jadi kentangnya saya masukkan. Saya aduk pelan-pelan karena sepertinya kualinya ini kekecilan. Jadi ya seperti inilah kira-kira teman-teman. Nah, ini dia. Ini sudah bisa kita masukkan santan pertama teman-teman, santan utamanya. Ini termasuk proses terakhir dari cara memasak kari Aceh ayam kampung. Nah, kita masukkan, kita tinggal tunggu masakan ini mendidih, mengering seperti ini. Mengering, kita jangan terlalu lama, tergantung teman-teman mau ada kuahnya atau tidak. Tapi kalau saya tuh suka yang berkuah karena ini kari ya teman-teman ya. Diaduk-aduk sambil diaduk-aduk biar merata, sambil nyanyi-nyanyi juga bisa kalau teman-teman mau nyanyi-nyanyi, sambil mikir-mikirkan cicilan juga boleh. Nah, ini terlihat teman-teman pahanya. Kita mendandakan dia matang itu, dia tulang paha itu, ruas tulangnya itu sudah terlihat teman-teman. Jadi dia dagingnya itu sudah mudah terlepas, itu menandakan dia itu sudah lembik, sudah lemik. Nah, ini sudah mendidih teman-teman. Kalau teman-teman mau coba-coba, ini sudah bisa dipajo teman-teman. Nah, ini kentangnya. Kalau kita terlalu lama nanti ujung-ujungnya overcook. Kita bisa cek kematangan dengan menggunakan alat tusuk. Bisa tusuk gigi, bisa tusuk sate, yang penting tertusuk. Nah, lihat teman-teman, icip-icip dulu teman-teman. Tuh, kalau udah diicip mantap, udah enak. Nah, tunggu sampai kering sedikit teman-teman. Nah, inilah teman-teman tampilan kari Acehnya yang sudah matang. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.